gini maksud gua. Emang itu pembantu emang benar mencuri apa enggak nih? Settingan dong. Ini kayak ada sedikit konspirasi. Angel banget lah ceritanya nih Nikita Gitu Mirzani lah. ya harus. Nikita Mirzani ngomong kan kerjanya kayak kerja di zaman jahiliyah, pakai duit sponsor itu menurut gua ria. Tapi damai dulu nggak benar Damai nggak? dong. Hah? Ini dong. Oke. Damai ya kita. Damai. Pada mikir nggak lu pada? Enggak, gue yakin nggak mikir. Ada otaknya sih. Kayak nabinya sendiri dibela-bela. Serem banget sih dia lu sampai ke situ lu. Gondrong Channel. Oke, balik lagi bersama kita di The Gondrong Channel. Oke, sekarang kita pengen ngebahas sesuatu katanya yang lagi viral nih Yoi. di media sosial. Betul. Artis-artis kita katanya gue dengar ada yang lagi ribut nih. Lu ngikutin nggak nih ceritanya tentang Nikita Mirzani katanya lagi ribut sama seseorang? Dengar dong. Dan gue baca sih, Oh, lu udah baca Udah baca. kasus-kasusnya? udah baca. Lu lihat instastory-nya udah lihat lu? Oh, udah dong. Ada tapi. Ada nih ya. Udah baca nih story-nya ya. Oke. Jadi udah lu ambil dong kesimpulannya tadi lu baca story-nya nih kita, ya kan? Kenapa berantem sama Baimo? Emang sama bayimu? Sama Baimo. Lu tau dari mana sama bayimu? Itu lihat dong. Dari pertama aja foto sama Jokowi komennya di nonaktifkan. Iya sih, Iya gue kan? dengar kemarin kasusnya begitu emang pas Iya lagi Baimong foto sama Jokowi emang komen dia lagi ramai juga sih Itu. apa namanya komen dia sama Pak Presiden kita itu dinonaktifkan. Tapi emang iya ya emang masalahnya apa sih sebenarnya sama Nikita Mirzani yang buat dia kesel banget gitu sama orang itu? Masa cuman karena kasus pembantunya doang sih yang gue baca tadi itu? Jadi Iya kan? ya pembantunya ini sempat kerja di tempatnya Baimong, dituduh mencuri. Oh. Nah akhirnya si pembantunya ini kerja di tempatnya Nikita Mirzani. Mungkin Enggak, ada cerita kali. gini maksud gua. Emang itu pembantu emang benar mencuri apa enggak nih permasalahannya? Nah kalau dari sini kita itu kan bahasanya mau dibongkar gak lo, kedok lo. Kayaknya ada perbincangan antara bekas pembantunya Baim Hah? ke Nikita. Mungkin ada Oh. pembincangan itu yang kita masih belum tahu juga sih. Cuman kalau kata gua daripada ini kan simpang siur begini. Nah, Soalnya kan ini dia bawa nama baik orang juga Nah, gitu ya kan, bener. pembantunya juga kan. benar. Mendingan kalau seandainya Nikita Mirzani punya bukti pun kalau itu salah, ya mendingan kalau dia pengen ngebela itu pembantunya ya mendingan sekalian aja dibongkarin gitu kan. Nggak usah pakai nulis status. Kalau gue lihat sih kayak drama ya. Ya mungkin ini dulu mulainya drama dulu. Gak mungkin dong langsung aja. Settingan dong. Nggak juga sih. Mungkin kesel aja kali Nikita Mirzani kesel. Iya, cuman permasalahan gue nih yang gue bilang sama lu. Kalau seandainya dia emang pengen ngebela nama baik itu pembantunya ya kan, dia kesel begitu. Ya langsung aja tunjukin bukti-buktinya gitu ke publik. Jadi publik bisa menilai mana yang benar nih Baimong atau Nikita Mirzani ya kan? Benar nggak? Daripada dia cuma ngelemparin. Kalau gua ngeliat kayak gini kayak settingan. Jadi dia cuma ngelemparin. Jadi biar para netizen ngebaca langsung berpikiran bener nggak nih Baimong kayak begini bener nggak? Soalnya kalau seandainya emang buktinya nggak ada pun kan berarti dia menjelek-jelekan nama Baimong dong. Bener kan? Benar, cuman kan maksudnya gini, Nikita mungkin mengeluapkan gitulah emosinya. Mungkin ada salah satu kejadian apa gua nggak ngerti juga kali ya. Terus ada perbincangan antara bekas pembantunya Baim sama Nikita apa gitu kan. Oke Nikita langsung lah. ini. Oke, kita terima dulu sampai segitu ya Ya. permasalahannya. Sekarang kita baca dulu nih balasan apa ya yang dari Baim ya. Ya, coba. Pembelaan apa nih yang dari Baim? Oke, boleh. Oke, lu udah baca ya tadi ya balasan dari Baim Wong ya. Jadi dia nerangin tentang pertama itu yang dia bahas itu kan Presiden Jokowi itu kenapa statusnya dia tutup gitu. Betul. Soalnya kan permasalahannya benar juga sih kalau gue jadi Baim Wong juga gue ngelakuin hal yang sama gitu. Kan dia maksudnya dia artis gitu.
public figure. Jadi kalau dia memposting sesuatu di sosial media, dia kan pasti banyak tuh yang komen. Nah, kalau dia memposting tentang presiden kita, itu kan pasti berbaunya politik nih, ya kan? Yang komen itu kan pasti yang membenci sama yang membela Jokowi gitu. Itu yang dia hindarin itu sama Mbak Imong. Bener juga sih kalau kata gue, daripada tempatnya dia itu dijadiin perang politik bagi orang-orang yang pendukung Jokowi atau yang pendukung paslon sebelumnya gitu, maksud gue. Dan tentang yang HTI, yang Ustadz HTI, dia bilang awalnya dia nggak tahu itu Ustadz HTI. Ngerti nggak lu? Jadi ya dia berpikir bahwa itu ya Ustadz baik gitu. Jadi ya nggak ada masalah lah, namanya kita foto sama Ustadz ya kan. Dia kan nggak tahu awalnya itu Ustadz HTI. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah-masalah banget gitu. Paling yang dipermasalahin sama Nikita itu kan yang tentang dia bicara tentang dia bagi-bagi hadiah itu dari semuanya dari sponsor, nggak dari ini, nggak dari kantong pribadi. Padahal Mbak Imong itu punya uang banyak lah, tapi dia bagi duit aja dari sponsor. Tapi ya kalau seandainya nih gue bisa menyalurkan rezeki orang walaupun dari orang lain gitu, masih jarang juga ya orang kayak gitu, bener nggak? Bener sih. Nah, kita balik lagi ke Nikita Mirzani nih ya. Nah, ya kan, yang gua tahu Nikita Mirzani itu ya Nikita Mirzani ya dengan Nikita Mirzaninya apa adanya gitu. oke deh, emang bener dia apa adanya gitu. Cuman yang gua nggak suka itu buat apa dia ngejelek-jelekin orang yang ibarat kata itu satu panggung sama dia. Dia juga kan, Nikita kan dulu artis, lari ke YouTube gitu, sama lah sama Baim, ya kan? Jadi apa yang dipermasalahin Nikita sama Baim gitu harus sampai ngejelek-jelekin begitu di publik gitu. Nah, Kalau kita nggak suka sama orang, kalau menurut gua nih, kalau gua nggak suka banget sama orang, selagi dia tidak merugikan gua, ya peduli amat lah. Ngapain gua urusan sama orang itu, ya kan? Mendingan hidup damai aja. Cuman yang gue lihat kesannya Nikita Mirzani kayak yang lagi nyari panggung di sini. Kalau menurut gue ya. menurut lu nih? Jadi kalau menurut gue nih kayak ada sedikit konspirasi. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua gini, nggak mungkin dia melakukan hal seperti itu ya, bikin status yang kayak begitu. Bahasanya sih ya kayak gitu. Cuman berarti ada sesuatu yang benar-benar problem sama dia. Problemnya dalam arti apa? Ya nggak tahu, sakit hati mungkin Nikita Mirzani sama Baimo atau gimana, gua nggak ngerti, makanya dibikin status kayak begitu, snapgram gitu. Jadi menurut lu pernah ada slack lah di antara mereka gitu ya maksudnya ya? Maksud gua, coba lo ada di YouTube-nya Baim kalau nggak salah, yang anak buahnya ngambil motor kalau nggak salah, tolong motor. Gue sempet tuh dengar. Nah itu ada di pikiran lo, itu konspirasi juga. Tapi yang gue lihat nih ya, kalau masalah yang motor itu, gue ngelihat emang ini ada settingan kalau menurut gue. Soalnya sekelas pembantunya Baim gitu yang lagi tenar, masa sih gajinya itu sampai bisa bikin dia untuk ngambil motornya Baim. Sedangkan yang diambil itu motornya ya paling cuma motor biasa gitu, bukan motor-motor sejenis motor sport atau Harley gitu. Mungkin lah kalau itu, soalnya harganya pun tinggi ya. Ini motor dengan perbandingan, kalau gue berpikir tentang perbandingan gaji dengan apa yang diambil sama itu pembantu gitu. Maksudnya nggak relevan banget kalau buat gue, ya kan? Jadi kalau menurut gue sih di situ mungkin ada settingannya. Entah benar atau enggak kan, itu pendapat gue. Cuman permasalahannya setelah itu gue dengar katanya pembantunya itu kerjanya sama Nikita. Nah, berarti ini yang gue bingung nih permasalahannya. Kenapa makanya bikin status si Nikita? Mungkin ada perbincangan itu yang gue bilang tadi. Paham gak lo? Jadi ngadu lah pembantu ini sama si Nikita gitu tentang Baim lu gini. Iya, boleh lah dia kayak gitu. Tapi kalau menurut gua nih, daripada dia nyerang kayak begitu nggak jelas, kalau nyerang kayak begitu kalau menurut gua itu kayak settingan banget gitu. Kalau seandainya dia emang pengen ngebuktiin atau pengen ngembaliin nama baik itu pembantunya Baim, mendingan sekalian dia tunjukin bukti-buktinya yang nyata. Kalau emang benar pembantunya itu nggak melakukan. Makanya dia bilang kan tadi di terakhir itu, apa gua perlu buka kedok lu? Kan dia bilang kayak begitu. Iya, langsung aja, nggak perlu ada drama yang ini dulu gitu maksud gua. Makanya dia bilang Nikita itu
minta maaf lah lu sama pembantu lu nih yang lama yang kerja di tempatnya dia, itu pembahasan itu. Oh, jadi Baim disuruh minta maaf sama pembantunya. Nah, Jadi angel banget lah ceritanya nih Nikita gitu Mirzani ya, lah. harus Iya dong, kan real gitu loh. iya sih. Ya oke dah, terlepas dari itu nih. Satu lagi sama yang tadi nih kita bilang kan, ngasih duit ke orang lewat duit sponsor, bukan duit pribadi kan yang dibagi-bagiin itu. Tapi seenggaknya kalau menurut gue itu amanah ya. Iya kan? Dia bagiin duit sponsor ya. Iya, dikatakan bukan duit dia lah, duit dari sponsor. Dia bagi-bagiin ke orang gitu. Nyampe itu. Amanah dari sponsor ini untuk dibagi-bagiin ke orang itu nyampe. Dan Mbak Im juga kan tadi bicara, nggak semuanya itu duit sponsor. Ada sedikit pun uang dia tuh masuk ke untuk bagi-bagi rezeki ke orang-orang tuh ya kan? Oke deh, gini deh. Terlepas dari hal itu, permasalahannya adalah kalau gue nggak terlalu suka sama konten-kontennya Nikita. Kalau lu gimana? Suka lah, karena dia real menurut gua. Ya Oh, apa adanya Nikita gitu. Cuman ya permasalahannya ya. Nggak ada cuman sih menurut gua. Anjing. Kalau menurut gua Boleh dong, gue pembelaan Oh, iya. dong. Oke, Kan oke. ini kan gue boleh. baru lu membela Nikita, terserah lu Iya, kan. boleh. Gue cuma Oke, mengutarakan pendapat gue nih. Oke, baik. Kalau menurut gua kan dia public figure nih ya. Dilihat sama dia tahu lah yang nonton yang nonton video-video dia itu anak-anak zaman sekarang hampir semuanya. Mendidik nggak sih menurut lu dengan tayangan-tayangan yang vulgar, dengan apa namanya berpakaian-pakaian yang mini, kata-kata yang ya lu tahu sendiri lah, lu kan pecintanya Nikita Mirzani, lu nonton videonya ya kan. Bukan masalah realnya menurut gua. Cuman ini itu yang nonton banyak anak muda. Kalau seandainya banyak dicontoh gitu dengan real life yang akhirnya bebas, kita kan mau nggak mau kita di Indonesia ya, budaya timur kita tuh masih ada Iya, gitu. masih tinggi. Masih nggak boleh terlalu senonoh kayak begitu. Ya, betul. Cuman gini, ya yang gue bilang tadi kan, maksudnya tuh Nikita tuh yang nunjukin gue bukannya dibuat-buat dan gue bukannya settingan ya, gue real kayak gini gitu. Ya terserah gue sukanya pakai ini, gue sukanya gayanya seperti ini gitu. Yang Nikita seperti itu. Oke lah kalau itu pembelaan. Yang mau Tapi tetap ditutupin aja, sama, yang tapi mau tetap aja. di-realnya sama. Gua hati gua nggak srek dengan pembelaan cuma karena realnya doang ya. Soalnya tetap aja dia ditonton sama anak-anak. Mungkin anak gua nanti juga nonton dia. Apa mau gua anak gua ngikutin dia kan enggak? Iya kan? Dia kan public figure. Oke lah, terlepas dari itu. Sekarang pertanyaan gua. Kalau menurut lu itu Baim Wong tuh kayak gimana sih? Ya sama kayak omongan Nikita Mirzani lah. Maksudnya? Iya, dia bagi-bagi duit, bagi-bagi hadiah, ya kan? Pakai duit sponsor itu menurut gua ria. Ya walaupun ria tetap aja dia mendidik gitu, maksud gua konten-konten dia tuh walaupun dia ria. Enggak, tapi gini. Sebenarnya kalau memberi itu nggak perlu kasih tunjuk sih sebenarnya. Kasih aja. Iya tahu. Cuman kan permasalahannya yang gua bilang sama lu. Ini kan kita bicara tentang public figure ya, yang ditonton sama banyak orang dan dicontohkan. Mungkin banyak yang nyontohin dia. Kalau seandainya Sama satu lagi, sorry nih, gue potong omongan lo. Sama satu lagi. Persoalan pembantunya atau karyawannya tuh nggak salah. Yang dia sekarang kerja sama Nikita kan. Nikita Mirzani ngomong kan kerjanya kayak kerja di zaman jahiliyah. Nah, Berarti kan gini. lu tahu dong. Berarti lu ada dua kan yang lu lontarin ke Baim Wong kan. Pembelaan gua nih Iya, boleh. sebagai mendukung Baim Wong. Yang pertama, Apa? terlepas dia ria atau tidak membagi-bagikan uang walaupun dengan uang sponsor, tapi kan dia public figure ya, banyak yang nonton. Kalau seandainya dia banyak yang ngikutin, bagus dong. Ya, Bener kan, boleh. mendidik kan, iya kan? Iya, betul. Dan yang kedua tentang pembantu apa karyawan sih sebenarnya itu namanya? Karyawan tadi disebutnya ya. Karyawan kayaknya. Karyawan ya tadi disebutnya. Oke, karyawan. Tentang karyawannya. Itu menurut gua kalau seandainya benar, kejadiannya benar, buktinya aja langsung. Nggak perlu panjang lebar.
tunjukin aja buktinya kalau emang kayak gimana. Berarti kan dia menjelekkan nama baik seseorang. Ya. Bahaya itu. Menjelekkan nama baik seseorang. Mbak Imong dijelekan namanya sama Nikita Mirzani. Untungnya Mbak Imong diem aja. Ya. Apakah itu settingan? Mungkin Nggak, jangan ngomong. tidak. Oh, tidak. Mungkin itu Ya, biar Nanti- kalian nanti- aja yang menilai apakah ini di settingan komen atau di enggak. bawah aja nanti kalau misalnya kalian tahu itu settingan atau enggak, komen di bawah ya. Jangan banyakkan komen deh, mendingan nggak usah jadi komen. Gue males hidup lu semua kerjaan lu sekarang kerjaannya komen terus doang. ya. Komen doang. Oke, sekarang gini aja Dim. Nah, Kita ambil titik lurusnya atau titik tengahnya. Jalan lurusnya deh, kayak gimana dulu nih jalan lurusnya nih? jalan tol. Iya, kayak gimana dulu, sebutin dulu, nanti gue bakal terima atau enggak. Ya, maksudnya kan sekarang ini kan gue pro sama Nikita dan lu pro sama Iya. Baim. Nah, maksud gue gimana caranya biar penonton kita ini ngambil kesimpulan jalan lurusnya kayak gimana, coba lu terangin. Oke. Biar mereka tahu lah. Oh, jadi kita ambil di tengah-tengah lah ya. Iya, ambil tengah-tengah. Jadi kita damai nih. Damai. Jadi nggak perlu gua mihak ini nggak perlu. Tapi damai dulu nggak, bener Damai nggak? dong. Hah? Gini dong. Oke. Damai kita. Oke. Sekarang kita kasih tahu sama mereka jalan tengahnya. Ya. Oke. Jadi menurut gua mau terjadi apapun sama Mbak Imong, mau terjadi apapun sama Nikita Mirzani, Betul. elu nih yang pada nonton nggak ada urusannya, bener nggak? Bener lah. Ya kan? Bener. Emang ngerugiin lu pada? Enggak sih. Enggak? Enggak. Ya kan? Terus apa? Mereka yang berantem. Mereka yang berantem berdua. Kita mah cuma nonton. Emang lu tiba-tiba pas lagi mereka berantem, tiba-tiba keluarga lu, ibu bapak lu langsung jatuh miskin? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Enggak kan? Enggak lah. Terus apa lagi yang harus diperdebatkan gitu di konten ini? Gue kadang suka lucu sama haters sama yang fans yang terlalu cinta itu, Iya, betul. yang terlalu apapun selalu harus berlebihan gitu, Iya. ya kan? Mm. Jadi lebih baik tuh kita ambil semua menurut gue, semua konten apapun nih yang nanti ada terus pasti bakal terjadi di dunia entertain. Apapun yang terjadi di dunia entertain, lu yang suka sama tuh artis atau benci sama tuh artis, lebih baik nggak usah terlalu berlebihan. Bisa lebay Dan lah. untuk apa sih ngebenci orang? Bener nggak? Iyalah. Nyapain hati sama pikiran kita. Lebih baik santai, sans, Sans. ya kan? Sans scales. Kalau sans kan kita nggak mikirin apa-apa, Iya. ngapain kita ngebenci orang? Ngapain? Ngerugiin kagak, miskinin gua kagak, ya kan? Nyusahin gua juga kagak. Benar. Bisa suka mereka aja buat konten kayak gimana. Betul. Gue setuju nih. Pada mikir nggak lu pada? Enggak. Gue yakin nggak mikir. Nggak ada otaknya sih, nggak susah. Kalau lu pada mikir, lu mikir tadi ucapan gua, bener nggak menurut lu? Kalau lu terlalu suka sama orang, lu ngebelanya kayak Berlebihan gitu ya. nabinya sendiri dibela-bela. Serem banget sih dia belum sampai ke situ lu. Ya lagi ngebelanya terlalu berlebihan ya kalau lu ngelihat yang namanya fans, Kan gue aja fansnya Nikita Mirzani gitu. terus lu berlebihan gitu. Enggak sih. Ya udah, ngapain lu nyamain nama mereka ya kan? Enggak ya. Jadi udahlah, maksud gua, ayo balik lagi normal-normal aja cara berpikir mah. Nggak perlu kita terlalu masuk banget sama itu mah. Artis juga mau lu benci mau lu kagak ya. Lu cuman kasarnya nih ya. Ya. Kalau di YouTube kasarnya, lu cuman like, terus subscribe, lu nonton videonya sampai habis. Itu juga lu nggak perlu komen, lu ngebela, ini malaikat gua. Sama iklan jangan di skip ya. Boleh juga sih. Tapi udah ada iklannya belum ini? Belum. Oh ya udah, nanti aja dulu kita ngomong. Ada iklannya. Oke, jadi itu aja tuh pesan dari gua. Ya. Ingat, nggak perlu lu terlalu berlebihan apa-apa. Lu jalanin aja, lu cukup kalau lu suka sama tuh artis, lu cukup nonton, subscribe, like, komen. Nggak perlu lu ngebela kayak dia itu pahlawan nasional. Nggak perlu. Sama kita di Pahlawan nasional ya. kagak. Jangan terlalu nabi. Jangan lah, Nabi jangan juga. Salah gue nanti ngomong. Ya salah lah. Enggak. Salah. Ah, udah, kita tutup aja kalau kayak gitu. Ayo, Ngeri, ya kan? Oke. Jangan lupa di like, subscribe, sama di komen, di bawah. digebuk tombol loncengnya. Duk gitu. Nah.
Oke, thank you.